Dengan firman Allah, marilah kita melihat firman dari Yohanes 20, 18-22. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yesus setelah kebangkitannya berkata kepada murid-murid untuk menerima apa? Yaitu, terimalah Roh Kudus. Banyak orang berdasarkan ayat 1 Korintus 12, 3 mengatakan bahwa karena tanpa Roh Kudus tidak ada yang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan. Maka jika seseorang telah mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti ia sudah menerima Roh Kudus. Namun, mengaku Yesus oleh Roh Kudus dan menerima Roh Kudus adalah dua hal yang benar-benar berbeda. Amin. Jika seseorang yang sangat mengerti firman dan mengaku oleh Roh Kudus dianggap sudah menerima Roh Kudus, maka mengapa Tuhan yang bangkit muncul kembali kepada murid-murid yang sudah mengaku dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan, serta berkata untuk menerima Roh Kudus? Dalam Matius 16, di daerah Kaisarea Filipi, Yesus bertanya, "Menurut orang banyak, siapakah aku ini?" Lalu bertanya lagi, "Tetapi menurutmu, siapakah aku ini?" Saat itu Simon Petrus mengaku, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Saat itu Tuhan berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Artinya, dia sudah mengaku Yesus oleh Allah. Seperti ayat 1 Korintus 12, 3, tanpa Roh Kudus tidak ada yang dapat mengaku Tuhan sebagai juru selamat, sehingga pengakuan itu juga dari Roh Kudus. Namun, Tuhan yang bangkit datang lagi kepada mereka dan perkataan pertamanya adalah, "Terimalah Roh Kudus." Jadi jelas bahwa mengaku Yesus dan perintah menerima Roh Kudus adalah dua hal berbeda. Marilah kita melihat lagi 1 Korintus 12, 3. Karena ayat ini dipakai untuk mengklaim bahwa sudah menerima Roh Kudus. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Dalam Matius pukul 16:16 Petrus mengaku, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," dan Tuhan berkata bahwa yang menyatakannya adalah Allah. Amin. Kita juga sudah mengaku seperti dalam Matius 16, dan melalui pengakuan itu kita diselamatkan dari dosa. Jika fakta bahwa tanpa Roh Kudus tidak dapat mengaku Tuhan sebagai juru selamat berarti sudah menerima Roh Kudus, maka tidak ada alasan Tuhan yang bangkit mengunjungi murid-murid yang sudah mengaku serta berkata sambil mengembus napas, "Terimalah Roh Kudus." Maka tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, mengaku oleh Roh Kudus dan menerima Roh Kudus adalah dua hal yang benar-benar berbeda. Kisah para rasul mencatat apa yang dilakukan, firman apa yang diucapkan, dan pelayanan apa yang dilakukan Tuhan yang bangkit selama 40 hari di bumi, serta adegan kenaikannya. Marilah kita melihat kisah para rasul 1:1-3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Kerajaan Allah adalah firman tentang kerajaan sorga. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku." Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Firman ini sudah dikatakan kepada murid-murid sebelum Tuhan wafat dan sebelum ditangkap. Amin. Khotbah tentang baptisan Roh Kudus ini sudah dijelaskan sejak Yohanes Pembaptis. Itulah yang disuruh ditunggu. Bukan baru dikatakan dalam kisah para rasul, melainkan sudah dijelaskan sejak Tuhan lahir, berpuasa 40 hari lalu memberitakan Injil, bahkan sebelum itu melalui Nabi Yul. Amin.
Allah berfirman bahwa pada akhir zaman Ia akan mencurahkan rohnya tanpa batas. Sudah tercatat dalam perjanjian lama, Yohanes Pembaptis juga berkhotbah demikian. Dan dalam Matius 3 juga tertulis begitu. Artinya, tunggulah peristiwa yang sudah difirmankan itu. Marilah kita lihat lagi ayat 4. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Amin. Melalui Yul dikatakan baptisan Roh Kudus akan diberikan. Melalui Yohanes Pembaptis dikatakan akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan dalam Matius, Markus, Lukas juga dikatakan akan menerima baptisan Roh Kudus. Setelah menyelesaikan firman itu, ditangkap, wafat, bangkit, berfirman selama 40 hari, lalu berbicara tentang Roh Kudus sebelum naik. Itulah yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu, baptisan air dan baptisan Roh Kudus berbeda. Pekerjaan Roh Kudus dalam 1 Korintus 12 yang membuat dapat mengaku Tuhan sebagai juru selamat berbeda karakternya dengan baptisan Roh Kudus. Meskipun dalam satu roh yang sama, namun yang membuat mengaku dan baptisan Roh Kudus harus dibedakan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus. Keduanya pasti berbeda. Dalam Kisah Para Rasul 1, 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang yang hanya mengaku oleh Roh Kudus dan orang yang dibaptis Roh Kudus memiliki tingkat iman yang benar-benar berbeda. Ketika murid-murid hanya memiliki roh untuk mengaku, meskipun bersumpah tidak akan mengkhianati Tuhan, namun saat ancaman maut datang mereka menyangkal, mengutuk, bersumpah, dan pergi. Tetapi setelah dibaptis Roh Kudus, bahkan di depan maut mereka tidak mengkhianati Tuhan. Demikianlah kuasa iman menjadi berbeda. Dalam Matius pukul 3:11 terlihat bahwa ini sudah dijanjikan sejak dahulu. Marilah kita lihat bersama. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia berfirman akan memberikan baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Ini sudah difirmankan melalui kitab Yul dalam perjanjian lama. Marilah kita melihat Yul 2, 28-32. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Hal-hal ini akan terjadi sebelum penghakiman dan kedatangan kembali Tuhan. Karena ini firman yang penting, marilah kita melihat lagi ayat 28-32. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Roh yang disebut di sini berarti Roh Kudus. Dalam Matius pukul 3:11 Yohanes Pembaptis juga berkata tentang baptisan Roh Kudus. Dibandingkan hanya mengaku dan bertobat, jika menerima baptisan Roh Kudus, akan menghasilkan buah pertobatan yang jauh lebih layak. Karena menyadari adanya penghakiman api membuat lebih mudah taat kepada firman kerajaan sorga. Menerima baptisan Roh Kudus membuat yakin bahwa percaya Yesus masuk surga, tidak percaya masuk neraka,
serta mendapat kuasa untuk mengaku Yesus bahkan di hadapan ancaman maut. Inilah maksud bahwa baptisan Roh Kudus membuat jauh lebih taat kepada firman. Marilah kita melihat Matius pukul 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Pertobatan berarti percaya dan taat kepada firman kerajaan sorga. Menerima baptisan Roh Kudus membuat lebih mudah taat kepada firman ini, serta mendapat kekuatan untuk mengaku Tuhan bahkan di hadapan maut. Amin. Marilah kita melihat Markus 1:8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini menjelaskan baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan air diberikan kepada orang yang mengaku Yesus adalah Mesias dan Anak Allah. Jadi, apa itu baptisan Roh Kudus? Marilah kita melihat Lukas pukul 3:16. Semuanya sudah dijelaskan lengkap dalam Alkitab. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ia berfirman tentang baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Baptisan api berarti penghakiman api. Dan di sini perintah Tuhan, terimalah Roh Kudus, berarti terimalah baptisan Roh Kudus. Amin. Marilah kita melihat Yohanes pukul 1:33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Di sini dikatakan, jika engkau melihat roh itu tinggal di atas seseorang. Baptisan Roh Kudus harus dapat dilihat dengan jelas. Amin. Pengakuan dilakukan dengan mulut, sehingga didengar dengan telinga, bukan dilihat dengan mata. Namun baptisan Roh Kudus adalah melihat roh itu tinggal. Marilah kita melihat lagi ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, "Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Baptisan air diterima ketika mengaku bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup, dan pengakuan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Yesus berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, dan yang menyatakannya bukan manusia melainkan Allah." Namun kepada murid-murid yang sudah mengaku, ia menyuruh mereka jangan meninggalkan Yerusalem sampai menerima Roh Kudus dan menunggu. Marilah kita melihat lagi Kisah Para Rasul 1:45. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku." Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air diterima melalui pengakuan, tetapi baptisan Roh Kudus berbeda bentuknya. Inilah alasan mengapa kepada murid-murid yang sudah mengaku, ia menyuruh mereka jangan meninggalkan Yerusalem sampai menerima Roh Kudus dan menunggu. Dari Kisah Para Rasul 1:48 dapat diketahui mengapa murid-murid yang sudah mengaku Yesus disuruh menunggu sampai menerima baptisan Roh Kudus. Jika hanya mengaku, ketika datang aniaya dan penganiayaan mereka pasti lari. Tetapi jika menerima baptisan Roh Kudus, terjadi mujizat mengikut Tuhan meskipun mempertaruhkan nyawa. Antara orang yang menerima baptisan Roh Kudus dan yang tidak, ada perbedaan kuasa iman yang sangat besar. Saya sendiri sudah mengalami itu. Dan dalam Kisah Para Rasul 2:8, 10, 19 tercatat peristiwa bangsa Israel menerima baptisan Roh Kudus. Oleh karena itu, Kisah Para Rasul disebut Kisah Para Rasul Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul tercatat secara rinci tentang Roh Kudus. Dan ada penjelasan seperti, apakah kamu telah menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Marilah kita melihat Kisah Para Rasul 2:1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini muncul berbahasa roh. Hanya beda antara lidah, tongwes, atau bahasa-bahasa bangsa, langwages.
Sebagai bukti kepenuhan Roh Kudus, mereka mulai berbicara dalam bahasa roh. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 46. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Arti bahasa roh di ayat 4 adalah lidah-lidah, tongues, sedangkan di ayat 6 adalah bahasa, language. Pada waktu itu bangsa Israel beribadah karena mengerti bahwa tujuan ibadah adalah penciptaan dan keselamatan. Setiap tahun ada 4 kali mereka pergi ke bait Allah untuk beribadah, sisanya diwakilkan oleh hamba-hamba Tuhan. Pesta yang paling mereka junjung tinggi adalah Paskah. Meskipun negara dijajah dan mereka tercerai-berai di berbagai negara di dunia, ketika tiba Paskah, orang-orang saling berkumpul untuk beribadah. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang tinggal tercerai-berai di berbagai negara berkumpul dari 16 negara untuk merayakan Paskah. Bangsa yang luar biasa. Tetapi mereka mendengar orang-orang Galilea yang tidak terpelajar itu berbicara dalam bahasa negara tempat mereka tinggal. Orang-orang Galilea yang tidak tahu apa-apa berbicara dalam bahasa mereka sendiri, sehingga timbul kegemparan. Ini karena Allah memberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 57. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang-orang dari 16 negara itu mendengar dalam bahasa mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa tidak terkejut. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Meskipun dunia sudah maju seperti sekarang, berbicara secara serentak dalam 16 bahasa hampir tidak mungkin. Tetapi murid-murid berbahasa roh, dan Allah menafsirkannya sehingga terdengar dalam bahasa masing-masing negara. Amin. Marilah kita lanjutkan melihat ayat September 11. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Renungkanlah firman ini. Sekarang pun sulit berbicara serentak dalam 16 bahasa di satu tempat, apalagi 2000 tahun lalu bagaimana mungkin berbicara dalam 16 bahasa? Tetapi ketika berbahasa roh, Allah menafsirkannya sehingga mereka mendengar dalam bahasa negara kelahirannya. Inilah yang disebut penafsiran bahasa roh. Amin. Marilah kita lanjutkan melihat ayat Desember 13. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ketika baptisan Roh Kudus turun, muncul 2 fenomena, yaitu mendengar dan melihat. Mendengar suara Injil dalam bahasa negaranya sendiri, dan melihat orang-orang yang seperti mabuk oleh roh sehingga dikatakan mereka mabuk anggur manis. Marilah kita melihat lagi ayat November 14. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ketika pekerjaan Roh Kudus nyata, orang-orang dunia sering mengejek dengan berkata apakah mereka mabuk anggur manis. Namun itu sama sekali bukan salah. Ini adalah penggenapan tepat dari janji yang diucapkan melalui Nabi Yul bahwa pada akhir zaman ia akan mencurahkan rohnya seperti air kepada umatnya. Amin. Allah selalu berfirman terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu, dan pasti menggenapi sesuai dengan firman-Nya. Allah mengajarkan kepada kita, akulah Tuhan Allah, dan menunjukkan bahwa setiap firman yang diucapkannya pasti digenapi. Sungguh Allah yang luar biasa.
Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan 1.1 Hawa pun tidak akan gagal. Semuanya akan digenapi. Orang yang percaya firman kerajaan sorga yang begitu pasti ini sedikit di dunia. Tetapi Yesus berkata bahwa hanya sedikit yang percaya itu yang masuk ke kerajaan sorga. Oleh karena itu, kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Lihatlah situasi mulai dari Kisah Para Rasul pukul 2.14. Ketika murid-murid menerima Roh Kudus dan berbicara hal-hal aneh serta melakukan perilaku yang sebelumnya tidak ada, orang-orang bodoh mengejek mereka dengan berkata, "Gila, sinting," mengatakan mereka mabuk anggur keras. Saat itu, Petrus berdiri dengan berani dan berbicara tentang itu. Ia menyatakan bahwa fenomena ini bukan salah, melainkan penggenapan janji yang diberikan melalui Nabi Yul, "Aku akan mencurahkan rohku kepada hamba-hambaku laki-laki dan perempuan." Inilah Alkitab. Alkitab sudah memberikan semua penafsiran di dalam Alkitab sendiri. Dengan pengetahuan dan pemikiran manusia yang dangkal, tidak mungkin dapat menafsirkan Alkitab secara sempurna. Sebijak-bijaknya hikmat manusia tetap lebih rendah daripada yang paling bodoh dari hikmat Allah. Alkitab ditulis hanya dengan hikmat dan pengertian dari Allah. Hal yang sampai sekarang masih membuat saya takjub adalah tentang Musa yang menulis kitab Taurat. Musa menulis sejarah penciptaan yang terjadi 2600 tahun sebelum ia lahir. Awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Allah berfirman, "Jadilah terang," maka jadilah terang, dan Allah melihat bahwa terang itu baik. Firman Kejadian yang agung ini sangat saya sukai. Setiap kali menghadapi firman ini, saya semakin percaya akan kuasa Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Ketika kita percaya akan kuasa Allah yang Maha Kuasa, kita juga dapat percaya firman-Nya yang berkata akan dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Janji bahwa ketika kita memberikan segalanya, Ia akan memberikan lebih banyak lagi hanya mungkin karena Ia Maha Kuasa. Musa dapat menulis hal-hal yang terjadi jauh sebelum ia lahir dengan begitu hidup karena bukan hikmat Musa sendiri, melainkan hikmat Allah yang turun kepadanya. Amin. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Juru Selamat, Allah mencurahkan hikmat yang sama kepada kita secara berlimpah. Seperti Musa menulis Alkitab dengan hikmat Allah, kepada kita juga diberikan anugerah untuk dapat percaya firman Allah. Ini sama seperti yang dinyatakan mulai dari Efesus 1, 4, dan seterusnya. Ketika mengaku Yesus, kita bukan hanya ditebus oleh darah Tuhan, tetapi Allah memberikan hikmat dan pengertian sehingga kita mengerti firman kehidupan bagaimana masuk ke kerajaan sorga. Marilah kita melihat Kisah Para Rasul 2, 14-16. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yul." Firman ini adalah penggenapan dari apa yang tercatat dalam Yul pukul 2.28. Allah kita selalu berfirman terlebih dahulu, dan pasti menggenapi sesuai dengan firman-Nya. Tidak pernah ada sejarah bahwa Allah bertindak seenaknya tanpa berfirman terlebih dahulu. Ia pasti berfirman dan menggenapi sesuai firman itu, itulah Tuhan Allah kita. Amin. Marilah kita melihat Yul 2, 28-30. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Amin. Firman yang diucapkan melalui Nabi Yul ini pasti Allah genapi. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nabi Yul bernubuat, aku akan mencurahkan rohku seperti air kepada hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Roh, itu adalah baptisan Roh Kudus. Amin. Kisah Para Rasul pukul 2.33 menjelaskan ini lebih jelas lagi. Allah meninggikan Yesus dengan tangan kanannya, maka Tuhan menerima Roh Kudus yang dijanjikan dari Bapa dan mencurahkan apa yang kamu lihat dan dengar ini. Yang penting di sini adalah melihat dan mendengar. Orang-orang melihat murid-murid seperti mabuk dan mendengar apa yang mereka katakan. Artinya, jika menerima baptisan Roh Kudus, pasti ada yang melihat dan ada yang mendengar. Hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan oleh Roh Kudus saja tidak cukup. Pengakuan bisa didengar dengan telinga,
tetapi berbeda dimensi dengan melihat secara nyata pekerjaan Roh Kudus yang kuat dengan mata. Seperti orang-orang melihat seperti mabuk tadi, ia menunjukkan realitas yang dapat dilihat dan didengar. Ini bukan pendapat pribadi saya, melainkan membaca Alkitab. Yang mereka lihat adalah seperti mabuk anggur manis. Yang mereka dengar adalah pekerjaan bahasa roh yang terdengar dalam bahasa negaranya sendiri. Marilah kita lanjutkan melihat kisah para rasul pukul 2.33 dan 38. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kepada orang yang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, Allah berjanji akan memberikan karunia Roh Kudus." Marilah kita lanjutkan melihat ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Janji ini masih berlaku sampai sekarang bagi semua yang memanggil nama Yesus. Tetapi mengapa ada yang berkata baptisan Roh Kudus hanya sekali dan tidak mau menerima karunia yang berharga ini? Marilah kita lihat lagi ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Baptisan diterima oleh orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis, kita menerima pengampunan dosa. Allah dengan jelas berjanji akan memberikan Roh Kudus sebagai karunia kepada orang yang percaya Yesus seperti ini. Mengapa tidak mau menerima karunia yang berharga ini? Mengapa menolak berkat terbaik yang diberikan Allah? Marilah kita lihat lagi ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin. Apa arti firman ini? Yaitu bahkan di zaman sekarang ini, kepada orang yang mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadi, Allah memberikan Roh Kudus sebagai karunia. Janji ini bukan hanya peristiwa satu kali, melainkan janji kekal yang berlaku bagi semua yang dipanggil Tuhan. Sekarang marilah kita beralih ke kisah para Rasul 8. Di sana muncul tokoh bernama Simon. Marilah kita renungkan bersama mulai dari ayat 5, dan melihat secara konkret bagaimana pekerjaan Roh Kudus nyata. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Banyak orang menganggap bahwa jika ada kuasa yang muncul di gereja, itu pasti kuasa Allah. Namun jangan salah sangka. Itu bisa jadi kuasa setan, bukan kuasa Allah. Jangan menjadi orang bodoh yang langsung percaya hanya karena ada nubuat atau kuasa di gereja. Yang penting adalah firman apa yang diberitakan. Dalam catatan Keluaran, ketika Allah melakukan 10 mujizat melalui Musa, setan juga meniru dengan membuat ular. Oleh karena itu, kita harus mengikut firman yang tercatat, bukan mengikut kuasa. Marilah kita melihat Ulangan 13:1-3. Apabila di tengah-tengah memuncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan, Allahmu, mencoba kamu untuk mengetahui, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudara, meskipun hamba Tuhan melakukan mujizat, tanda, keajaiban, dan apa yang dikatakannya menjadi kenyataan tanpa salah satu pun, jangan langsung percaya perkataannya. Ini karena Allah sendiri sedang menguji apakah kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Meskipun mujizat dilakukan di depan mata, jika firman yang diberitakan berbeda dari kebenaran Alkitab, Alkitab memerintahkan untuk membunuh orang itu. Inilah hukum Alkitab yang ketat dan tidak bisa dikompromikan.
Bagaimana keadaan kita hari ini? Begitu ada mujizat dan tanda, orang langsung terpesona dan hati mereka dirampas sepenuhnya. Akibatnya, mereka fanatik kepada perkataan orang yang melakukan mujizat itu, tetapi tidak mendengar firman Bapa yang hidup. Itulah realitas menyedihkan zaman ini. Pengelabuan rohani seperti ini ada di zaman dulu, ada sekarang, dan akan ada di masa depan. Oleh karena itu, kita harus semakin sadar. Marilah kita lanjutkan melihat mulai dari kisah para rasul 8:4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Diakon Filipus juga melakukan mujizat, tanda, dan keajaiban. Tetapi Simon juga melakukan mujizat, tanda, dan keajaiban. Pekerjaan Filipus adalah kuasa Allah, tetapi pekerjaan Simon adalah kuasa setan. Marilah kita lihat lagi ayat September 10. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dari luar, rakyat memuji pekerjaan Simon juga sebagai kuasa Allah. Namun secara alkitabiah, itu bukan kuasa Allah, melainkan kuasa setan. Oleh karena itu, kita jangan mengikut mujizat, tanda, dan keajaiban secara sembarangan, tetapi harus mengikut firman yang tercatat. Amin. Domba mengenal suara gembalanya dan mengikutinya. Bukan mengikut mujizat, tanda, keajaiban, melainkan domba harus mendengar dan mengikut suaranya yaitu firman. Amin. Marilah kita lihat lagi ayat September 15. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlaga seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Berdoa agar mereka menerima apa? Filipus tidak memiliki kuasa untuk memberikan baptisan Roh Kudus. Namun ketika mendengar bahwa mereka sudah mengaku Yesus, para rasul mengutus orang kepada mereka. Untuk menerima apa? Artinya, kepada orang yang sudah percaya Yesus, meskipun sudah mendengar bahwa mereka percaya, masih meminta mereka menerima apa lagi? Filipus tidak tahu cara membuat mereka menerima Roh Kudus. Jika Filipus tahu cara memberikan baptisan Roh Kudus, ia pasti memberikan sendiri. Marilah kita lihat lagi ayat Desember 15. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Jelas berbeda bukan? Jika Filipus bisa memberikan baptisan Roh Kudus, tidak perlu mengutus Petrus dan Yohanes. Alasan mengutus Petrus dan Yohanes adalah agar orang-orang yang mau percaya Yesus menerima apa? Lalu, seberapa baiknya Roh Kudus sehingga Allah mengutus Petrus agar mereka menerima Roh Kudus? Allah mengutus Petrus dan Yohanes. Mengutus orang-orang terbaik untuk membuat mereka menerima apa? Jadi,
Menerima Roh Kudus itu baik atau buruk? Mereka jelas sudah menerima baptisan air. Namun baptisan air dan baptisan Roh Kudus benar-benar berbeda. Baptisan air adalah mengaku bahwa Yesus adalah Mesias dan Allah yang hidup, sedangkan baptisan Roh Kudus benar-benar berbeda dari itu. Seperti yang tadi dikatakan, baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang dapat dilihat dan didengar. Simon ini juga melihatnya. Ia melihat orang-orang menerima baptisan Roh Kudus. Ketika baptisan air, ia tidak bereaksi apa-apa. Tetapi ketika melihat peristiwa baptisan Roh Kudus, ia berkata, "Amin," dan menawarkan uang agar membeli kuasa itu untuk dirinya sendiri. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan adalah mengaku bahwa Yesus adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Itu pengakuan oleh Roh Kudus. Pengakuan oleh Roh Kudus inilah yang membuat menerima baptisan, dan baptisan di sini adalah baptisan air. Belum ada sejarah baptisan Roh Kudus, hanya baptisan air saja. Marilah kita lihat lagi ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Alasan mengutus Petrus dan Yohanes adalah untuk menerima apa? Untuk menerima baptisan Roh Kudus. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 15. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Amin. Oleh karena itu kita harus menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus berarti bukan menerima Roh saat mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadi, melainkan baptisan Roh Kudus. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Baptisan yang disebut di sini adalah baptisan air. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 17 dan 18. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ia melihatnya. Pengalaman Roh Kudus adalah melihat dan mendengar. Simon menawarkan uang agar kuasa itu diberikan kepadanya juga. Oleh karena itu, jika menerima baptisan Roh Kudus, pasti harus terlihat seperti orang mabuk. Harus ada yang dapat dilihat dan didengar. Marilah kita lihat lagi ayat 18-19. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Simon secara naluriah merasakan bahwa baptisan Roh Kudus jauh lebih berkuasa daripada mujizat, tanda, keajaiban, dan penyembuhan penyakit yang ia lakukan, sehingga ia mau membayar uang untuk mendapatkan kuasa itu. Sekarang marilah kita melihat kisah para rasul 10, 44-46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, mereka mendengar apa yang membuat mereka memuliakan Allah? Dikatakan bahasa roh. Bukti menerima baptisan Roh Kudus adalah apa? Yaitu bahasa roh. Sekarang marilah kita melihat firman dari Kisah Para Rasul pukul 18.24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dikatakan berilmu banyak dan mahir dalam Alkitab. Meskipun sangat mahir dalam Alkitab, ia tidak tahu perbedaan antara menerima baptisan dan menerima Roh Kudus. Karena ia belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Apakah ia tahu tentang baptisan Roh Kudus atau tidak? Meskipun berilmu banyak dan mahir dalam Alkitab, baptisan Roh Kudus hanya diketahui oleh orang yang sudah menerimanya. Amin. Inilah perkataan Tuhan kepada murid-muridnya. Walau aku yang telah dibaptis Roh Kudus berkata kepadamu, kamu tidak akan percaya.
Tetapi ketika saatnya tiba, kamu akan percaya perkataanku. Ketika kamu menerima baptisan Roh Kudus, barulah kamu percaya apa yang aku katakan. Inilah perkataan Tuhan kepada murid-muridnya. Marilah kita lihat lagi ayat 24-25. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Meskipun mahir dalam Alkitab, ia tidak tahu bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus. Orang yang mahir dalam Alkitab pun bisa tidak tahu hal seperti ini. Marilah kita lanjutkan melihat ayat 26-27 dan beralih ke pasal 19 ayat 1-2 secara berurutan. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Ahaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Ahaya maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Mereka bahkan tidak tahu bahwa ada Roh Kudus. Sebelumnya di Kisah Para Rasul 18 juga tercatat bahwa ia hanya tahu baptisan air. Karena murid-murid hanya tahu baptisan air, mereka tidak tahu sampai baptisan Roh Kudus. Maka keluarlah pengakuan, kami bahkan belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Marilah kita lihat lagi ayat 2. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Karena mereka adalah murid Apolos. Meskipun mahir dalam Alkitab, ia hanya tahu baptisan air Yohanes, sehingga hanya menjelaskan baptisan air dan sama sekali tidak tahu baptisan Roh Kudus. Jadi, apakah murid-murid tahu baptisan Roh Kudus atau tidak? Ketika ditanya tentang baptisan Roh Kudus, wajar jika mereka menjawab tidak tahu. Karena ini firman yang penting, marilah kita lihat lagi Kisah Para Rasul 19, 1-2. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Mengapa demikian? Alasannya tercatat di Kisah Para Rasul 18, 24-25. Marilah kita lihat bersama. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Apolos yang berilmu banyak dan mahir dalam Alkitab juga tidak tahu baptisan Roh Kudus. Oleh karena itu, pendeta Apolos hanya mengajar murid-muridnya tentang baptisan air, dan sama sekali tidak tahu bahwa ada baptisan Roh Kudus. Ketika Paulus pergi ke Efesus dan bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika percaya?" Wajar jika mereka tidak tahu bahwa ada Roh Kudus. Mengapa Paulus pergi ke Efesus? Bukan hanya untuk berkhotbah, tetapi untuk membuat mereka menerima apa? Untuk menerima baptisan Roh Kudus. Lalu, seberapa pentingnya Roh Kudus sehingga Paulus sendiri pergi ke sana? Marilah kita lihat lagi Kisah Para Rasul 19, 2. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Pendeta Apolos hanya tahu baptisan air. Meskipun mahir dalam Alkitab dan mengajar dengan teliti tentang jalan iman, karena tidak tahu baptisan Roh Kudus, ia tidak berkhotbah tentang itu. Namun ketika Paulus datang dan bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika percaya?" Wajar jika mereka tidak tahu bahwa ada Roh Kudus. Dan ketika berdoa agar mereka menerima Roh Kudus, Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus turun kepada mereka.
Mereka berbahasa roh dan bernubuat. Oleh karena itu, kita harus menerima baptisan Roh Kudus. Bukti pasti menerima Roh Kudus adalah apa? Yaitu bahasa roh. Inti firman yang disampaikan hari ini adalah menyadari perbedaan yang jelas antara pekerjaan Roh Kudus untuk pengakuan dan baptisan Roh Kudus yang nyata turun. Orang-orang Samaria melalui pemberitaan Filipus percaya Yesus dan menerima baptisan air. Tetapi sampai para rasul datang lagi dan menumpangkan tangan, mereka belum mengalami kuasa baptisan Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa di luar tahap hanya mengaku Yesus sebagai juru selamat, pekerjaan Roh Kudus yang nyata dapat dilihat dan didengar diperlukan dalam kehidupan iman kita. Allah ingin memberikan Roh Kudus yang dijanjikannya kepada siapa saja yang merindukannya. Semoga saudara menerima bahasa roh sebagai bukti pasti baptisan Roh Kudus dan menjadi pemenang yang bersenjatakan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan aku memberkati. Amin.